Nah, berikut akan memaparkan bagaimana jalannya Perang Padri yang akan dijabarkan ke dalam 3 tahapan atau periode. Perang saudara antara kaum adat dan kaum Padri yang disebut dengan Perang Padri. Berawal dari kebiasaan kaum adat di kawasan kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kebiasaan yang dilakukan adalah perjudian, sambung ayam, minum minuman keras, penggunaan tembakau, dan sirih. Selain itu, aspek hukum adat yaitu menggunakan matriarkat dan longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual agama Islam. Munculnya pertentangan sekelompok ulama atau kaum padri mengenai kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kaum adat. Namun, kaum adat menentang karena tidak ada kesepakatan dari kaum adat yang telah memeluk agama Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut. Terdapat isu juga bahwa perpecahan disebabkan oleh adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Namun, terdapat sumber membantah hal tersebut dikarenakan memang daerah Minangkabau dulunya sering terjadi pertikaian antar desa atau nagari. Perpecahan perang saudara pada tahun 1803 yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Perang Padri tahap pertama tahun 1803 sampai 1821. Kaum adat dipimpin oleh yang di Pertuan Pagaruyung waktu itu bernama Sultan Arifin Muningsyah dan kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan. Perang Padri pada tahap pertama menggunakan tenaga murni dari kedua belah pihak. Pada tahun 1821, kaum adat yang merasa mulai terdesak dan Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri. Sultan Tanggal Alam Bagagar meminta bantuan kepada Belanda dan Belanda bersedia untuk membantu. Terciptalah perjanjian Belanda dengan Kerajaan Pagaruyung yang isinya penyerahan Kerajaan Pagaruyung kepada Belanda. Namun, keterlibatan Belanda justru memperumit keadaan. Perang Padri tahap kedua tahun 1822 sampai 1833. Kaum adat yang dibantu oleh Belanda merasa kewalahan, akhirnya mengusulkan untuk melaksanakan sebuah perjanjian. Pada 15 September 1825 dilaksanakan perjanjian masang berisi akan diadakan gencatan senjata yang disampaikan kepada Tuanku Imam Bonjol selaku pemimpin kaum Padri pada saat itu. Hal ini dilakukan karena di saat yang bersamaan, pemerintah Hindia Belanda juga kehabisan dana dan tenaga dalam menghadapi peperangan lain di Eropa dan di Jawa seperti Perang Diponegoro. Adanya gencatan senjata tersebut dimanfaatkan oleh Tuanku Imam Bonjol untuk memulihkan tenaga dari pasukannya dan dimanfaatkan untuk berhubungan lebih dekat dengan kaum adat. Usaha tersebut membuahkan hasil, yaitu kepercayaan kaum adat kepadanya, ditandai dengan kerjasama Plakat Puncak Pato yang mewujudkan konsensus bersama adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berlandaskan agama Islam dan agama Islam berpedoman pada Al-Quran. Sejak tahun 1831, kaum adat bergabung dengan kaum Padri untuk melawan Belanda. Perang Padri periode ketiga tahun 1833 hingga 1838. Setelah berakhirnya Perang Diponegoro dan pulihnya kekuatan Belanda di Jawa, pemerintah Hindia Belanda kembali mencoba untuk mendudukan kaum Padri. Hal ini dilatar belakangi kepada perang dagang dengan kemajuan daerah Minangkabau atas dinamika perubahan sosial masyarakatnya. Belanda memiliki keinginan yang kuat untuk mengambil alih atau memonopoli perdagangan. Belanda ingin menguasai penanaman kopi yang sedang meluas di kawasan pedalaman Minangkabau. Sampai abad ke-19, komoditas perdagangan kopi merupakan salah satu produk andalan Belanda di Eropa. Selanjutnya, untuk melemahkan kekuatan lawan, Belanda melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan menyerang Nagari Pandai Singke yang merupakan salah satu kawasan yang mampu memproduksi mesin dan senjata api. Kemudian untuk memperkuat kedudukannya, Belanda membangun benteng di Bukit Tinggi yang dikenal dengan nama Fort de Kock. Kaum Padri melakukan penyusunan strategi, memperkuat pasukan dan mempertahankan wilayah dari serangan musuh, menghadang musuh apabila melakukan pergerakan dan melakukan perlawanan secara habis-habisan. Letnan Kolonel Elot melakukan berbagai serangan terhadap kaum Padri antara tahun 1831 hingga 1832. Ia memperoleh tambahan kekuatan dari pasukan Sentot Prawirodirjo, salah satu panglima pasukan Pangeran Diponegoro yang berdinas pada pemerintah Hindia Belanda setelah perang di Jawa. Namun kemudian Letnan Kolonel Elot berpendapat kehadiran Sentot menimbulkan masalah baru.
Beberapa dokumen-dokumen Belanda membuktikan kesalahan Sentot yang melakukan persekongkolan dengan kaum Padri sehingga Sentot dikembalikan ke Pulau Jawa. Lamanya penyelesaian peperangan ini memaksa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van der Bos pada 23 Agustus 1833 pergi ke Padang untuk melihat dari dekat proses operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Belanda. Van der Bos bersikeras untuk segera menaklukkan benteng Bonjol. Taktik serangan gerilya yang diterapkan kaum Padri kemudian berhasil memperlambat gerakan laju serangan Belanda ke benteng Bonjol. Bahkan dalam beberapa perlawanan, semua perlengkapan perang pasukan Belanda seperti meriam beserta perbekalannya dapat dirampas. Pasukan Belanda hanya dapat membawa senjata dan pakaian yang melekat di tangan dan badannya. Kemudian selama tahun 1834, Belanda hanya fokus pada pembuatan jembatan dan jalan menuju ke Bonjol dengan mengarahkan ribuan tenaga kerja paksa. Pada 16 April 1835, Belanda memutuskan untuk kembali mengadakan serangan besar-besaran untuk menaklukkan Bonjol dan sekitarnya. Operasi militer dimulai pada tanggal 21 April 1835. Pasukan Belanda dipimpin oleh Letnan Kolonel Bauer melewati sungai, lembah, dan gunung untuk membuka jalan menuju Bonjol. Bonjol terletak di atas Bukit Tajadi dekat sungai di tengah lembah yang deras. Berbentuk segi empat panjang dengan 3 sisi dikelilingi dinding pertahanan setinggi kurang lebih 3 meter dan 2 lapis dinding dipisahkan oleh parit selebar 4 meter. Hampir setahun mengepung Bonjol, pada 3 Desember 1836, Belanda kembali melakukan serangan besar-besaran terhadap benteng Bonjol. Pasukan Belanda berhasil masuk menyerbu dan membunuh beberapa keluarga dan pasukan Tuanku Iman Bonjol. Awal tahun 1837, Belanda mengirimkan Mayor Jenderal Kosius ahli benteng Stessel dengan strategi penggabungan intensif dari segala jurusan dan arah selama 6 bulan pada Maret sampai Agustus 1837. Serangan bertubi-tubi dan hujanan peluru bersenjata meriam serta infanteri dan kavaleri terus berdatangan. Akhirnya, pada 15 Agustus 1837, Bukit Tajadi jatuh ke tangan Belanda. Tuanku Imam Bonjol berhasil lari dan keluar dari benteng bersama pasukannya. Dalam pelariannya, Tuanku Imam Bonjol mencoba konsolidasi dengan pasukan yang telah terpecah belah. Pada 1837, Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap, tetapi perang masih berlanjut sampai akhirnya pada 28 Desember 1838, benteng jatuh kepada Belanda dan memaksa Tuanku Tambusi mundur bersama sisa-sisa pasukannya pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya dan akhirnya peperangan dianggap selesai. Sekian akhir perjalanan panjang Perang Padri. Mohon maaf jika terjadi kekeliruan, mari kita benarkan dan diskusikan di kolom komentar.